Shalom sobat dari MPK Indonesia, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program yang diadakan oleh Task Force Doa dan Konseling bersama saya dengan Bu Astoni. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Lita Patricia Lunanta. Selamat malam Bapak Ibu, Selamat saudara-saudara malam. sekalian. Oke, beliau merupakan seorang psikolog anak dan remaja ya, dan juga salah satu pengurus harian MPK Indonesia. Malam hari ini kita akan membahas satu topik terkait generasi tanpa batas, di mana manfaat dan bahaya media sosial di kalangan anak remaja. Dan sebelum kita masuk lebih jauh membahas topik ini, kita akan memulai dengan doa dan setelah itu kita akan berdiskusi. Oke, Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan untuk berkat kasih karunia Tuhan yang kami boleh alami hari lepas hari. Dan saat ini kami akan membahas satu topik penting terkait media sosial dan anak-anak generasi saat ini ya Bapak. Tuhan memberikan kami hikmat dan Tuhan memberikan juga kami kemampuan untuk bisa menyampaikan dengan baik ya Bapak. Sehingga hal ini sangat bermanfaat buat generasi yang ada saat ini. Kami berdoa menyerahkan dari awal hingga akhir dari program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. amin. Baik, kita langsung saja kepada hambanya, Ibu Patricia Lunanta. Wah, menarik Bu, kalau kita membahas tentang media sosial di kalangan Anak anak-anak remaja. remaja saat ini ya. Dan dikatakan bahwa anak-anak sekarang itu adalah generasi yang tanpa batas. Artinya, tanpa batas itu adalah tidak ada yang menjadi pembatas sekarang. Betul, Mereka betul, bisa melihat apa saja yang betul. terjadi di dalam dunia ini, berita-berita maupun juga hal-hal yang sedang berkembang, Hmm. khususnya di media sosial ya, dan itu sangat mempengaruhi anak-anak remaja. Nah, satu pertanyaan Bu kepada kita semua ya, Mm-mm. terkait media sosial kan kita tahu media sosial itu sebagai media yang seperti bermata dua ya, Iya, pedang pedang ya. bermata dua Dia benar. bisa menjadi hal yang positif dan juga bisa merusak dan sebagainya. Ada manfaat dan ada juga hal-hal yang sebaliknya. Mm-mm. Tetapi ketika bagi anak remaja, Bu, kenapa sih media sosial itu sangat penting buat anak di zaman sekarang ya? Betul ya. Kita tidak bisa pungkiri bagaimana media sosial itu sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak remaja kita. Kalau zaman kita kan Pak Tony, Ya, kita masih bisa inget tuh zaman saat kita tidak ada internet ya oh kan. ingat. Kalau mereka lahir sudah hidup dengan globalisasi dunia internasional seperti sekarang. Nah memang sih di Indonesia lebih-lebih lagi pengguna media sosial kadang-kadang bukan cuma remaja, bahkan lebih kecil dari itu. Sudah terekspos pada TikTok, pada YouTube Short, kayak begitu ya. Nah, hal ini menjadi penting karena selain dari dunia mereka sehari-hari, ada nih media sosial yang menjadi dunia mereka juga, di mana mereka menghabiskan banyak waktu di situ. Kayak seakan-akan mereka itu sosialisasi di situ, cari jati diri di situ, cari informasi di situ, belajar pun di situ, cari cara mengerjakan soal, rumus-rumus di situ juga, semuanya lah ya. Itu sih kenapa jadi penting, Pak. Oh, menarik ya, Bu. Saya masih ingat ya. Anak saya aja baru lahir sudah ada langsung media sosialnya ya. Kita pakai Iya, untuk simpan foto dia ya iya, kan. betul, betul. Dan cukup cukup berkembang ya. Nah, yang kedua, Bu, sebenarnya kalau kita berbicara tentang media sosial, apa sih manfaatnya buat anak-anak Hmm, remaja ya? hmm. Nah, sekarang ini saya suka lihat banyak orang-orang yang secara aktif dia tuh mau mengedukasi, kasih kita informasi gratis lah begitu ya, lewat media sosialnya. Nah, kalau kita konten yang kita ikutin hal-hal seperti itu, di situ kita bisa banyak belajar dan berkembang. Contoh yang saya alami sekarang, anak saya sekarang kelas 12, saya tuh banyak berterima kasih dengan akun-akun yang membagikan tips and trick untuk ujian, pilihan universitas, syarat-syarat kayak gitu loh Pak. Jadi di situ anak-anak bisa belajar dan berkembang dari konten-konten itu. Nah, di situ juga remaja bisa ekspresi diri. Kalau Bapak perhatikan, remaja-remaja itu ketika berkumpul, mereka biasanya tuh keluarin handphone kan Pak. Lalu di depan handphone mereka joget-joget atau apa, Iya. mengekspresikan diri sesuai dengan tren dance atau tren lagu yang ada saat ini gitu. Hmm. Jadi mengekspresikan diri,
memberitahu ke dunia, ini loh teman saya, ini loh cara saya begitu ya. Kadang-kadang mereka juga bisa mengkreasikan sesuatu lalu bikin konten terhadap apa yang mereka buat, itu ekspresi diri. Nah, sekarang juga remaja banyak memanfaatkan media sosial bahkan untuk karir ya. Nah, kita tahu sekarang misalnya sekolah atau universitas mencari remaja itu yang holistik gitu. Nah, bagaimana caranya remaja ini kasih tahu dirinya itu holistik? Jadi kalau ada kegiatan, dia record di media sosialnya. Kalau dia bikin pelayanan, dia record. Terus kalau misalnya dia mau cari penghasilan tambahan, dia jadi tutor atau jadi content creator, itu juga lewat media sosial. Gitu, jadi banyak aspek sih. Wow, iya, Heeh. iya, saya melihat sendiri bagaimana media sosial itu sangat memfasilitasi buat Macam-macam anak-anak remaja dalam keperluan. perkembangan mereka ya, khususnya Betul. dalam pengetahuan dan itu sangat bermanfaat. Pastinya Hmm. ketika dikatakan bermanfaat, cuma ada juga yang satunya ya, sangat berbahaya Sangat buat anak remaja. berbahaya. Iya. Nah, kalau bahayanya ini kalau saya bilang sih, eee, kalau satu kata ya, porsinya sih sepertinya. Hmm. Misalnya dari 24 jam, berapa banyak waktu yang kita pakai di media sosial. Kayaknya kita sepakat lah, ya kan Pak, apapun yang berlebihan itu kurang baik. Nah, media sosial juga tidak tidak lepas dari prinsip itu. Semuanya kalau terlalu banyak kan tidak bagus. Jangan sampai keterlibatan kita di media sosial menghambat kehidupan kita di dunia nyata, menghambat relasi di dunia sebenarnya. Jadi ada kejadian-kejadian juga remaja-remaja yang di dunia sosial, di media sosial maksud saya, kayaknya aktif, Hmm. supel, lucu. Tapi ketika kita ketemu orang aslinya, kok tidak kayak begitu ya? Jadi dia banyak berlatih, berbicara di media sosial, tapi rupanya kurang berlatih di dunia nyata. Jadi ada tidak imbang begitu, karena kebanyakan waktu di media sosial. Kemudian yang paling gampang yang orang tua suka marah karena kebanyakan kan, jadi bisa mengganggu tidur misalnya. Atau karena dipegang terus tuh. Jadi memang kayak kita tuh, kamu tuh hidup di duniamu sendiri, kayak kita tuh nggak ada. Nah, lalu ada kekhawatiran untuk kecanduan juga. Apalagi kalau konten-konten yang sekarang itu banyak yang pendek-pendek kan, Pak. Iya. Itu kita bikin pindah dari satu hal ke hal lain gitu, kayak kayak nggak bisa fokus. Nah, kalau terus-terus seperti itu yang ditonton, lama-lama fokusnya itu makin lama makin pendek. Tidak terbiasa lagi menonton panjang, tidak terbiasa lagi membaca yang panjang. Lalu ada tipuan juga sih dari media sosial itu karena ada cuplikan informasi, kadang-kadang otak kita berpikir kita sudah tahu banyak hal. Padahal yang kita tahu tuh baru kulit-kulitnya saja kan. Hmm. Nah, jadi bisa bikin kita merasa pinter padahal belum. Nah, makanya kalau Bapak lihat, kadang-kadang tuh bisa orang komen di media sosial kayak tahu banget, kayak sok tahu banget. Karena sebenarnya bukan sok tahu, karena dia pikir dia sudah tahu. Karena sudah banyak informasi yang dia lihat seliweran di TikTok-nya atau di Instagram-nya. Nah, yang paling rentan juga masalah self esteem. Hmm. Karena media sosial tuh bagus-bagus ya kan. Ya. Wah, orang mah bajunya keren-keren, pergi ke tempat cantik-cantik. Hmm. Terus kayaknya kok sangat talented ya, bisa main musik, olahraga juga, pintar juga. Kita bisa merasa tidak percaya diri loh. Karena kita pikir apa semua orang begitu ya, saya aja apa ya yang rumahnya biasa-biasa, saya aja apa yang pelajaran biasa-biasa. Jadi menjadi tidak pede karena saingan kita sekarang bukan cuma teman-teman aja, tapi orang-orang di dunia maya gitu. Lalu masalah hoax juga sih. Ada banyak sih masalahnya nih. Masalah hoax tuh karena informasinya semua dari situ, jadi kita sudah tidak bisa membedakan yang mana informasi yang benar, yang mana sebenarnya itu bikinan. Apalagi saya ini ada kepikiran, kalau orang zaman kita Pak, kita pernah lihat video asli dengan video yang AI. Tapi saya suka bertanya-tanya nih, bagaimana dengan anak-anak yang dari awal sudah melihat AI saja? Apakah mereka masih bisa membedakan video palsu sama video asli? Ada kekhawatiran saya seperti itu juga. Jangan-jangan mereka nggak tahu nih informasi yang palsu, informasi yang benar. Lalu belum lagi cyberbullying. Kalau Bapak perhatikan, mungkin juga Bapak Ibu sekalian notice, kalau komen-komen tuh lebih sadis dari beritanya loh. Betul. Misalnya beritanya apa, tapi komennya orang itu bisa, wah, kadang takut juga liatnya. Ya, seperti tidak boleh, seakan-akan kita jadinya tidak boleh berbeda pendapat. Berbeda pendapat langsung kena bullying, walaupun cyberbullying ya. Iya. Tapi tetap aja loh Pak, namanya kata-kata kasar tetap kena di hati. Gitu. Nah itu beberapa bahayanya cyberbullying, hoax, membandingkan diri, dan juga kecanduan.
Ya, memang selain hal positif, hal negatif Ya ya. banyak juga. Tapi saya tertarik ya ketika berbicara tentang media sosial kan sesuatu yang berlebih itu nggak baik ya. Betul. Nah, bagaimana kita bisa mengatur Bu porsinya buat anak-anak? Khususnya buat orang tua kepada anak atau guru kepada anak Hmm, dan sebaliknya ya, supaya kita menolong mereka. Apa yang kita betul betul lakukan? betul. Mungkin ada tahap-tahap nggak? Hmm, yang praktis begitu Iya, ya. yang praktis. Nah, yang pertama itu kadang-kadang nggak usah anak-anak Pak, saya aja sendiri. Ya. Kalau misalnya saya bilang saya mau lihat sebentar gitu ya, tapi nggak sadar loh Pak, kadang-kadang setelah saya sadar, loh kok sudah lama waktu berlalu ya kan? Karena dari satu hal lompat ke hal lain kita nggak sadar banyak waktu berlalu. Nah yang paling pertama itu sebenarnya menyadari berapa banyak sebenarnya waktu yang sudah kita pakai di handphone kita lah, di gadget. Nah biasanya handphone tuh ada layanannya tuh Pak, ngasih tahu screen time berapa jam. Hmm. Nah itu bisa menjadi awalan yang baik. Biasanya saya bilang ke anak-anak, ke remaja-remaja yang saya tangani, kita bikin kayak timetable begitu, lalu mereka tandain kapan mereka berhubungan sama gadget mereka. Biasanya itu akan menjadi eye opener sih, seperti mereka baru lihat, oh sebanyak ini rupanya. Karena nggak usah mereka, kita juga bisa kaget Pak kalau kita lihat report harian, saya juga suka kaget tuh, 7 jam screen time, banyak juga nih saya pegang handphone ya kan, mungkin balas WA segala macam. Nah informasi awal ini menjadi langkah pertama, udah tahu berapa banyak, nah dari situ baru kita coba bahas bersama-sama tentunya ya, yang mana yang mau dikurangi. Kadang-kadang saya pikir gini, seperti orang tua sikapi media sosial itu kepada anak seperti musuh. Jadi anaknya juga defensif. Ini bukan musuh saya, ini teman saya nih, ini hidup saya di sini. Jadi lebih baik tuh sebenarnya bagaimana bikin ini lebih efektif yuk nak, sama-sama. Jadi kayak ini perjuangan kita bersama. Bukan saya larang kamu, tapi gimana yuk supaya kita bisa ambil sisi positifnya dari alat ini. Jadi kayak dia juga sama-sama berjuang menganalisis seberapa banyak dia sudah pakai, apakah dia merasa perlu dikurangi, atau dia bisa lihat, oh ini belajar nih, oh ini main game nih. Jadi dia tahu. Jadi langkah pertamanya yang paling praktis menganalisa seberapa banyak pakai media sosial dan digunakan buat apa saja. Gitu Pak. Itu yang pertama ya. Nanti yang kedua dan seterusnya ya tentu ada diskusi lah, batasannya gimana lah. Kayak gitulah langkah-langkah selanjutnya. Ya, kita melihat ya, kadang-kadang saya melihat di media sosial, Bu, ada anak sampai kecanduan, Bu. Betul. Jadi dia kayak bisa ngamuk, Iya, terus kelihatan gelisah. betul. Nah, itu yang mau kita hindari kan. Jadi relasinya dengan alat itu sudah tidak sehat lagi lah. Gitu. Kalau di tahap itu sebenarnya pengalaman Ibu bagaimana mengatasi atau mengobati? Mungkin apa lah Seperti yang itu bisa ya. dilakukan untuk menyelamatkan anak itu jangan sampai terlalu dalam, Oh, Bu. oke. Karena bayangkan dari sejak kecil sudah kecanduan, Betul, betul. bagaimana dia bertumbuh di dalam dunianya seperti itu. Kalau saya lihat adiksi itu sebenarnya bendanya apapun, misalnya alkohol, apa ya Pak, semua yang adiksi itu bikin efek yang sama ke otak. Jadi cara kerjanya mirip lah begitu ya. Nah, jadi kita ikutin aja protokol adiksi yang umum. Nah, biasanya itu yang pertama harus dilakukan sebenarnya extinction, dalam arti stop dulu sama sekali, detoksifikasi gitu. Nah ini susah sih, Susah. karena dalam tahap detoksifikasi, kalau misalnya alkohol, dia di rumah sakit gitu ya, kayak tidak berdaya. Tapi kalau media sosial kan anaknya berdaya banget, jadi kalau lagi saat detoksifikasi justru ngamuk, marah, segala macam kan. Nah itu berat sih. Tapi menurut saya itu harus dijalani. Nanti kalau dia sudah seperti mulai dari nol gitu ya Pak Tony, nah baru pelan-pelan kita bisa kenalan lagi dengan lebih sehat. Karena kalau misalnya sudah terlanjur kebanyakan mau dikurangi itu kayaknya berat sih. Mendingan dibersihkan dulu sama sekali. Susah sih Pak. Iya, Susah. karena memang satu sisi juga peran orang tua yang membuat Ya dia benar. masuk ke situ. Jadi orang tua nggak mau direpotkan. Betul. Ya saya juga kadang-kadang ada merasakan manfaat seperti itu juga. Misalnya ada perlu sekali kita pakai gadget terus tawarkan ke anak, nak kamu mau nonton nggak? Mama ada perlu nih, jangan diganggu. Kita kasih kan sebagai babysitter lah, gitu. Nah kadang-kadang jadi orang tua juga ada kontribusinya di awal Pak. Bagaimana anak-anak itu bisa kecanduan? Sebenarnya dari kita juga
ada salahnya lah, bukan semata-mata anaknya saja. Iya, ini karena memang perkembangan ya. Jadi Bener, hal-hal praktis yang bisa diberikan, tetapi justru itu racun yang ditawarkan ya, betul betul. pelan-pelan. Bu, sebagai penutup Bu, tadi sempat kita melihat ya bahwa gadget itu mempengaruhi interaksi Mhm, dan juga ada berita-berita hoak yang bukan hanya kepada orang dewasa, betul tapi anak-anak juga bisa terpengaruh ya. betul. Dan ada banyak lagi yang di mana AI itu ya, video asli Iya, dan susah susah sekali dibedakan. bedakan. Susah karena perkembangan AI juga terus, Terus makin tambah mirip ya dan bagus, kita, melihatnya itu sesuatu yang memang positif menolong kita sebagai content creator ya untuk tidak perlu capek mencari betul betul, ini tetapi bisa diwakili oleh AI. Nah, mhm, sebagai pertanyaan terakhir Bu, kalau melihat dengan perkembangan yang ada, kemudian anak remaja, kita itu sebagai orang tua, mhm, apa yang kita harus lakukan dan membekali mereka itu terkait media sosial itu seperti apa, Bu? oke. Pak, sebenarnya kan media sosial ini sama seperti hal lain sih yang ada di dunia kan. Mhm. Kalau kita bilang jangan pakai nggak mungkin lah. Iya, Kayak kita lihat kolam renang aja lah. Nah itu kolam renang jangan lompat ya. Yang mendingan ajar berenang kan, iya. ya kan. Sama sih media sosial juga begitu. Kita sudah daftar semua negatifnya. Ya udah kita coba hindari itu. Yang paling saya concern sebenarnya apa yang kita lihat, yang kita dengar itu kan input ke otak. Itu semua mempengaruhi neuron-neuron dalam otak kita kan. Yang pertama filternya itu sebenarnya kita lihat-lihat siapa yang kita follow sih. Mhm. Nah, kalau dari sisi orang tua, sama-sama lihat apa sih yang dia lihat di media sosialnya, akun apa yang dia follow. Siapa tahu kan yang dilihat tuh matematika, ya kan, rumus-rumus kimia, bagus dong biarin. Itu sih pertama, follow akun-akun yang memang baik gitu. Mungkin bapak, ibu, pendidik lebih tahu nih orang-orang mana yang sudah bisa dipercaya. Kan ada tuh akun-akun yang kita juga percaya. Oh ini yang bagus nih kontennya. Nah itu kita bantu anak kita filter yang mana yang bagus, yang mana tidak. Kadang-kadang anak-anak bisa punya idola-idola yang mereka suka, tapi mungkin kita tahu sesuatu mengenai idola tersebut, kita juga bisa bantu kasih masukan, bukan larang mentah-mentah, tapi bisa bantu berdiskusi. Oh kamu suka ini, kok mama rasa lucu ya seleranya, menurut kamu gimana nih lagunya? Misalnya kayak gitulah Pak. Jadi bantu anak menjadi kritis terhadap hal-hal yang dia follow supaya apa yang dia lihat, apa yang didengar itu oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentu batasi waktunya supaya ada kegiatan lain. Biasanya paling gampang atau paling efektif di counter dengan kegiatan fisik. Karena kalau main gadget itu identik dengan kegiatan sedentary kan, Iya. diem, duduk. Harus ada counternya itu dengan kegiatan yang aktif. Olahraga, yang bertanding, olahraga yang berkelompok lebih baik supaya dia bisa belajar kompetisi, terus belajar interaksi dengan sesama. Terus juga harus kritis terhadap info-info yang ada. Mhm. Bagaimanapun info itu selalu tanya ulang. Bapak ingat nggak waktu belum lama ini ada demo, itu kan kita sampai bingung harus percaya yang mana. Nah itu penting banget anak-anak bisa mengkritisi info yang mereka baca tersebut, sumbernya, siapa yang bilang, apa buktinya, kayak gitu Pak. Jadi apa tadi kalau diringkas ya? Yang pertama siapa yang kita follow, Iya. terus yang kedua waktunya, terus yang ketiga kritis, harus kritis, selalu kritis menilai ini benar enggak, siapa orang ini, sumbernya dari mana. Terus cari cara lain untuk cross check lah. Misalkan di media sosial saya bisa bilang, kalian tahu nggak sih sekarang anjing kakinya sudah 3 loh. Ya bisa aja kan saya bisa bilang apapun. Nah kalau kamu lihat ada konten seperti itu, harus tahu cara cross checknya. Sebenarnya anjing Mmm. sekarang kakinya berapa? Contohnya gitu sih. Ya menarik memang kalau orang buat konten kan sesuatu yang mengundang Mhm. pertanyaan ya Ya dan kadang kan iya, bisa itu tujuannya. tujuannya kan biar menarik ya. Iya, ya ya memang perkembangan media sosial itu mengajak anak harusnya berpikir kritis ya, Mhm. bukan mencari hal yang praktis. Dan itu yang terjadi sekarang, bagaimana anak remaja, bahkan bukan hanya anak remaja ya, setiap kita itu mau cari cepat pemberitaannya dan tanpa menyelidiki dan hal ini sangat berpengaruh, khususnya dalam Betul. perkembangannya. Baik Bu, wah cukup menarik kalau kita membahas tentang, media sosial dan anak remaja ya dalam perkembangannya yang ada. Tetapi satu hal yang saya juga menyaksikannya bahwa memang
pengaruh media sosial sekarang ini terhadap remaja, anak-anak ya, kita nggak tahu ya ke depannya. Mhm, Ada yang bisa berpikir kritis, tapi juga ada yang malah semakin terpengaruh terpengaruh ngikut, dan susah untuk berpikir kritis dan itu sangat mempengaruhi ya. Dan tentunya kita selaku orang tua, selaku mungkin yang menyaksikan guru ya, ini jadi tantangan ya. tantangan, betul betul. Karena kalau anak remaja kadang-kadang diskusi tentang media sosial terhadap saya sendiri, wah ini hal yang baru ya dan mereka sudah tahu lebih dulu Betul betul. dan cukup menarik. Baik Ibu, Lita, mungkin ada statement closing Bu sebagai penutup Bu. Kalau untuk orang tua, jadi perangnya itu melawannya itu sama-sama. Mmm. Jangan jadikan anak kita musuhnya kan, Mmm. perangnya sama-sama. Terus kalau ada hal yang kita nggak tahu, tolong jangan dihindari, kayak bilang, "Ah, apa tuh mama nggak suka," kayak gitu. Justru cari tahu, "Ih, apa sih? Apa yang bikin kamu suka? Kok kayak kayak mama tuh rasanya aneh, tapi apa mungkin yang kamu suka?" Justru kita kayak cari tahu dunia mereka. Itu kalau dari segi, orang tua sama pendidik. Kalau dari segi anak-anak, bagus banget sih sebenarnya memperluas wawasan, melihat semua konten-konten yang bagus, tutorial segala macam bagus ya. Tapi jangan lupa mengenali diri sendiri itu harus pertama. Kita harus tahu dulu diri kita siapa, aslinya kita nih siapa, baru kita bisa keluar gitu ya, keluar di dunia sana, mengenali orang lain. Jangan sampai kebalikan, mengenali orang lain lalu kita copy paste semua. Nah, itu sih dari saya. Semoga teman-teman semua bisa mengenali dirinya secara utuh sebelum memperkenalkan diri di dunia maya gitu. Wow, terima kasih ya Bu. Memang ini satu hal yang sangat baik, bagaimana, kita khususnya selaku orang tua, guru, dan juga mungkin pembina untuk anak-anak remaja ya, melihat bahwa media sosial itu bukan menjadi lawan atau musuh Iya, ya, tetapi menjadikan sesuatu yang positif buat anak, tetapi butuh pendampingan buat mereka ya. Karena mereka juga nggak tahu bahwa apa yang mereka terima itu bermanfaat sejauh mana dan ada juga hal-hal yang sebaliknya ya. Dan mhm, tugas kita untuk mengawal ya atau mendampingi. Baik, terima kasih buat hari ini Bu Lita untuk makasih Mbak Toni. penjelasannya dan sangat memberkati buat kita semua. Baik, sebelum kita akhiri saya mengajak setiap kita berdoa nantinya akan dipimpin oleh Ibu Lita. Saya Oke, persilakan. baik mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berdiskusi hari ini mengenai anak-anak kami, remaja-remaja yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, dan bagaimana kaitan mereka dengan media sosial yang ada dalam hidup mereka. Tuhan, dengan lebih luasnya kehidupan anak-anak kami, ada banyak tantangan yang mereka alami. Kami percaya Tuhan dalam setiap generasi, Tuhan, Kau melengkapi anak-anak-Mu dengan semua yang mereka butuhkan untuk bisa tumbuh, untuk bisa tetap berkembang dengan optimal, dan tetap bisa bergantung pada Tuhan bagaimanapun dunia menawarkan segala sesuatunya dengan begitu menarik. Tuhan Yesus, kami berdoa buat remaja-remaja yang Tuhan percayakan, biar mereka bisa terus mengenali diri mereka sebagai ciptaan-Mu, sebagai anak kekasih-Mu, sebelum mereka berinteraksi dengan orang-orang lain yang ada di sekitar mereka. Berkati juga guru, orang tua, pendidik, pendamping remaja, siapapun itu, kiranya Tuhan juga berikan hikmat bagaimana kita bisa memahami dunia remaja yang bagi kita baru, yang asing, berikan juga kepada kita kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan remaja-remaja yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Bu Lita dan juga buat setiap rekan-rekan dan tim yang sudah terlibat dalam proses pembuatan ini dan bersama saya dengan Bu Astoni dan juga Saya tentunya ada Rita Patricia Ibu. Lunanta. Terima kasih kami menyampaikan dan sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus memberkati. memberkati.